Yang kedua, asam lemak bebas dan bilangan asam. Yang ketiga, Assalamualaikum dan selamat dan pagi. bilangan penyabunan. Dan yang terakhir, esterifikasi dan transesterifikasi. Baiklah, masuk kita ke modul pertama, nilai Dobby dan beta karoten. Semula tanaman kelapa sawit atau Elais guinensis Jack hanya diusahakan oleh perkebunan besar di Indonesia. Sejak tahun 1977 sampai 1978, pemerintah Indonesia bertekad mengubah situasi tersebut dengan mengembangkan pola perkebunan rakyat. Melalui sistem Pirbun atau perubahan inti rakyat perkebunan. Perusahaan besar ini sebagai inti berfungsi memberikan alih teknologi kepada perkebunan rakyat di sekitarnya yang berkedudukan sebagai kebun plasma. Definisi dan peranan Dobby atau Deterioration of Bleachability Index dalam penentuan harga minyak sawit. Dobby atau Deterioration of Bleachability Index merupakan salah satu parameter untuk menentukan kualitas minyak sawit. Dobby didapat pada rasio perbandingan absorbansi padarannya visible dan absorbansi padarannya UV. Dobby adalah indeks derajat kepucatan minyak dengan penurunan daya pemucatan akibat rusaknya karotenoid disebabkan oleh suhu tinggi yang berasal dari proses oksidasi yang terjadi sejak panen. Kerusakan karotenoid ini menyebabkan dekomposisi karotenoid sehingga menjadi penurunan intensitas warna karoten menghasilkan produksi oksidasi sekunder berupa senyawa yang berwarna kecoklat-coklatan. Hal ini membuat nilai Dobby menjadi rendah. Rendahnya nilai Dobby dapat menyesuaikan minyak untuk dimurnikan. Maka dari itu, sejumlah industri minyak sawit menghindari rendahnya nilai Dobby pada produk minyak terutama pada minyak sawit kasar atau CPO. Baiklah, adapun penyebab Dobby yang rendah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya persentase buah berwarna hitam atau kurang matang dan terlalu matang. Yang kedua, tertundanya proses pengolahan, terutama pada saat musim hujan dan efeknya tertundanya pengangkutan buah sawit ke pabrik sehingga mengakibatkan rentan di kebun. Ketiga, kontaminasi CPO dengan kondensat rebusan. Keempat, kontaminasi CPO dengan jeleknya oksidasi di oli Schlüter. 5. Waktu perebusan buah yang panjang dan suhu tinggi. Dan yang keenam, pemanasan CPO lebih besar 55 derajat Celcius di struktur dengan waktu yang panjang. Sebab-sebab lain yang berhubungan dengan kasus di atas adalah tertundanya proses sementara akibat machinery breakdown yang berpengaruh tertundanya proses pengolahan atau buah rentan. Tingginya temperatur crude oil pada stasiun klarifikasi ada 3. Yang pertama, 1. Tingginya temperatur crude oil pada stasiun klarifikasi ada 3. Yang pertama, tandan buah warna hitam sebelah kiri mempunyai minyak dengan Dobby yang sangat rendah. Dan yang kedua, tandan buah di tengah mempunyai minyak dengan Dobby yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, minyak yang diambil dari buah hitam mempunyai Dobby lebih kecil 1 atau 0,5. Sedangkan tandan buah dengan kematangan yang tinggi mempunyai Dobby lebih besar 3 atau 0,5. Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan high Dobby CPO secara konsisten adalah 1. TBS dari kebun meningkatkan secara optimum kematangan buah. Yang kedua, kondensat. Rebusan dan buruknya oksidasi Schlüter. Oil tidak diizinkan kontak dengan CPO sebab mempunyai kandungan besi dan tembaga yang sangat tinggi. Prooksidasi ini merupakan masalah yang sangat merusak kualitas dan pemurnian minyak selama proses penyaringan. Yang ketiga, kondisi performa berebusan harus prima atau tekanan steam pada tiap peak tercapai, steam spider berfungsi dan lain-lain. Dan keempat, gunakan low pressure steam untuk pemanasan CPO di strong tank atau temperatur lebih kecil 50 derajat Celcius. Baiklah, masuk kita ke modul yang kedua, yaitu asam lemak bebas dan bilangan asam.
Asam lemak bebas atau free fatty acid adalah asam yang terpisah dari trigliserida dan harus dihilangkan dari minyak karena dapat menimbulkan bau ketengikan. Ketengikan terjadi apabila oksidasi dengan adanya penambalan asam lemak bebas atau free fatty acid adalah asam yang terpisah dari trigliserida dan harus dihilangkan dari minyak karena dapat menimbulkan bau ketengikan. Ketengikan ini terjadi apabila oksidasi dengan adanya penambahan penambahan oksigen pada ikatan rangkap dari rantai asam lemak sehingga membentuk peroksida. Proses ketengikan dapat terjadi lebih cepat apabila terdapat kandungan air dalam minyak tersebut. Asam lemak bebas pada minyak kelapa sawit terbentuk oleh kegiatan enzim lipase yang sangat aktif dan dapat menyebabkan pecahnya lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sifat-sifat fisik dari minyak dan lemak meskipun serupa dalam struktur kimianya menunjukkan keragaman yang besar dalam sifat-sifat fisiknya. Yang pertama, sifat fisik yang paling jelas adalah tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya asam lemak berantai, karbon panjang dan tidak adanya gugus polar. Dan sifat yang kedua, viskositas minyak dan lemak cair biasanya bertambah dengan bertambahnya panjang karbon, berkurangnya dengan tidak jenuhnya rantai. Dan yang ketiga, berat jenisnya lebih tinggi untuk gliserida dengan berat molekul rendah dan trigliserida yang tidak jenuh. Berat jenis ini menurun dengan bertambahnya suhu. Dan yang terakhir, sifat lemak adalah campuran trigliserida dalam bentuk padat dan terdiri dari suatu fase padat dan fase cair. Kristal dari fase padat terpisah dan tekanan memisah yang cocok dapat bergerak sendiri lepas dari kristal lain. Jadi lemak mempunyai struktur seperti benda padat plastik. Sifat kimia dari minyak dan lemak antara lain yaitu 1. Dapat dihidrolisis oleh pemanasan yang tinggi atau oleh asam basa serta oleh enzim lipase. Yang kedua, radin-edity atau sifat tengik adalah suatu sifat minyak dan lemak di mana bila dibiarkan berhubungan dengan udara akan timbul bau tengik. Hal ini disebabkan karena hidrolisis terbentuk asam lemak. Lemak yang rantai aromanya pendek yang berbau sangat keras, atau bisa juga karena teroksidasinya ikatan rangkap. Bila ikatan rangkap teroksidasinya, maka akan pecah membentuk keton. Aldehimida atau asam karboksilat rantai pendek yang berbau sangat keras. Dan hidrogenasi dari minyak. Karena minyak mengandung ikatan rangkap, maka bila dihidrogenasi akan menjadi padat. Sifat ini digunakan dalam pembuatan mentega tiruan dari minyak nabati. Demikian pula pembuatan sabun untuk menghilangkan bau tengik bisa digunakan hidrogenasi. Autooksidasi, yaitu karena adanya ikatan rangkap pada lemak dan minyak, maka bila terdapat oksidator akan terjadi oksidasi pada ikatan rangkap tersebut. Dan yang terakhir, transterifikasi, seperti ester yang tersusun dari alkohol dan asam karboksilat, maka lemak dapat juga memahami transterifikasi. Baiklah, masuk kita ke modul yang ketiga, yaitu penyabunan dan bilangan penyabunan. Sabun merupakan salah satu produk industri kimia yang sudah lama dikenal. Bahan baku pembuatan adalah lemak minyak kelapa, minyak sawit, asam lemak, dan lain-lain yang direaksikan dengan alkali NaK. Proses pembuatan sabun pada dasarnya adalah saponifikasi, di mana alkali direaksikan dengan asam lemak menghasilkan sabun alkohol. Dalam percobaan ini akan dilakukan pembuatan sabun dari asam lemak bebas atau free fatty acid yang diperoleh dari produk samping pengolahan minyak sawit yang direaksikan dengan alkali atau NaOH. Dalam suatu bejana pada suatu kondisi tertentu, proses ini lebih dikenal dengan netralisasi.
Minyak merupakan salah satu zat makanan yang penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Selain itu, minyak juga merupakan sumber energi di mana 1 gram minyak dapat menghasilkan 9 kal. Minyak atau nabati mengandung asam lemak tak jenuh dan beberapa asam lemak esensial seperti asam oleat, linoleat, dan linolenat. Bilangan penyabunan adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak. Apabila sejumlah contoh minyak atau lemak disabunkan dengan larutan KOH, akan bereaksi dengan trigliserida, yaitu 3 molekul KOH bereaksi dengan 1 molekul minyak atau lemak. Untuk menetralkan 1 molekul gliserol diperlukan 3 molekul alkali. Bilangan penyabunan ditentukan oleh komplitnya penyabunan minyak atau lemak dengan jumlah kalium hidroksida atau KOH yang ditentukan dengan titrasi. Dalam penetapan bilangan penyabunan dapat ditetapkan dengan mengurangkan jumlah miligram larutan alkali beralkohol yang dipergunakan dialkalikan dengan berat molekul dari larutan alkali tersebut dibagi dengan berat contoh dalam gram. Berat molekul dengan larutan KOH adalah 56,1. Dan yang terakhir, modul esterifikasi dan transterifikasi. Proses esterifikasi dan modul yang terakhir, esterifikasi dan transterifikasi. Proses esterifikasi dan transterifikasi ini merupakan proses pembuatan biodiesel atau metil ester. Minyak jarak pagar yang telah dimurnikan dengan penambahan asam fosfat mempunyai nilai keasaman yang cukup tinggi, sehingga perlu diturunkan dengan cara esterifikasi, yang mana asam lemak bebas bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Interaksi asam lemak dengan molekul bersifat reversibel dan lambat setelah diesterifikasi. Dilanjutkan proses transesterifikasi, yaitu reaksi ester untuk menghasilkan ester baru yang mengalami penukaran posisi asam lemak dengan mengonversi trigliserida menjadi metil ester dengan cara mereaksikannya dengan katalis basa atau NaOH. Transesterifikasi menghasilkan sedikit metil ester dan gliserol dalam jumlah besar. Hal ini kemungkinan disebutkan kecepatan pengadukan. Semakin tinggi kecepatan pengadukan akan meningkatkan pergerakan modul dan menyebabkan terjadinya tumbukan dengan frekuensi yang lebih sering. Dalam penelitian ini dilakukan 2 kali transesterifikasi sebagai perbandingan, yaitu transesterifikasi pertama yang merupakan kelanjutan dari proses esterifikasi, dan kedua adalah transesterifikasi langsung tanpa proses esterifikasi terlebih dahulu. Karakteristik biodiesel yang hasil percobaan menunjukkan bahwa metil ester yang diperoleh dari proses e-trans dan transesterifikasi langsung trans tidak berubah jauh. Baiklah, masuk kita ke pembahasan tentang nilai Dobie dan beta-karotin. Dobie adalah suatu cara penentuan kualitas minyak yang berdasarkan rasio perbandingan absorbansi pada range visible dan absorbansi pada range UV. Maka, untuk menganalisa Dobie dilakukan dengan metode spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat diukur oleh spektrofotometri haruslah dalam bentuk larutan. Oleh sebab itu, CVO dipanaskan terlebih dahulu. Memiliki gugus krofonofor dan memiliki ikatan rangkap terkonjungsi. Setelah dilakukan pengukuran, maka diperoleh panjang gelombang maksimum pada range visible 446 adalah 0,639 nm dan pada range UV 269 adalah 0,266 nm. Untuk mendapatkan nilai Dobie yang tinggi, pastikan sampel yang dianalisa dalam keadaan segar. Tingkat kematangan buah optimum pemanasan CVO tidak terlalu lama dan suhu tidak terlalu tinggi untuk menghindari oksidasi.
Hasil pada tabel menunjukkan gaya angka Dobie pada sampel CPO asal Dumai, CPO asal Belawan, dan CPO asal Beringin, Palangkaraya masih memenuhi angka standar kualitas menurut PORIM. Dan pembahasan asam lemak bebas dan bilangan asam. Dari hasil penelitian ini telah didapatkan kadar asam lemak bebas pada tabel 411. Untuk sampel RBD, palm oil dilakukan titrasi sebanyak 3 kali perlakukan. Dan pada perlakuan pertama hasil yang didapat lebih besar, dikarenakan berat sampel yang ditimbang pada perlakuan pertama lebih besar daripada perlakuan kedua dan ketiga. Dan kesalahan-kesalahan titrasi pembacaan skala burat dan kesalahan mengamati perubahan warna. Akan tetapi, sampel RBD palm oil yang diuji diperoleh asam lemak bebas yang masih dalam keadaan yang diperbolehkan. Sedangkan pada bilangan sampel pada tabel 412 untuk sampel RBD palm oil presentasi bilangan asam untuk sampel RBD palm oil masih sesuai dengan standar yang diperbolehkan. Masuk kita ke pembahasan penyambunan dan bilangan penyambunan. Bilangan penyambunan merupakan jumlah basa yang diperlukan untuk menyambungkan sejumlah lemak atau minyak. Dinyatakan sebagai miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyambungkan 1 gram lemak atau minyak. Besar angka penyambunan tergantung pada berat molekul minyak. Bilangan saponifikasi merupakan indeks rata-rata berat molekul triglycerol dalam sampel yang akan bergantung pada seberapa panjang rantai asam lemak dalam minyak, yaitu akan semakin kecil bilangan saponifikasi yaitu semakin panjang rantai asam lemak. Dalam penetapan bilangan penyambunan, larutan alkali yang dipergunakan adalah larutan KOH. Campuran minyak atau lemak dengan larutan KOH dididihkan dengan pendingin air balik sampel. Terjadi penyambunan yang lengkap. Kemudian, larutan KOH yang tersisa ditetapkan dengan menitrasi dengan larutan HCl 0,5 N. Dan yang terakhir, masuk kita ke pembahasan esterifikasi dan transesterifikasi. Dapat dilihat bahwa hasil analisis minyak jarak pagar kasar atau crude oil ini sebagian memenuhi standar yang dipersyaratkan SNI biodiesel atau BSN 2006. Minyak jarak pagar yang dihasilkan mempunyai kesamaan yang tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya perlakuan awal terhadap biji jarak pagar selama penanganannya kurang baik, antara lain adanya pemanasan dan kotak dengan udara luar. Kondisi awal yang kurang terjaga menyebabkan enzim hidrolisa dalam biji jarak pagar menjadi aktif dan menjadi asam-asam lemak. Tingginya asam lemak bebas atau FFA pada minyak jarak pagar kasar atau crude oil menyebabkan perlu dilakukan pemurnian. Pada penelitian ini, tahap pemurnian yang dilakukan adalah dengan cara deguming. Pada proses ini, semua senyawa lain dalam minyak akan mengendap. Baiklah, masuk kita ke kesimpulan tentang nilai Dobie dan beta karoten. Dobie atau Deterioration of Visibility Index adalah merupakan indeks dan derajat kepucatan minyak sawit mentah. Analisa kadar asam lemak bebas dan kadar kotoran tidak cukup untuk menjadi parameter crude palm oil atau CPO yang berkualitas. Sedangkan beta karoten adalah salah satu jenis karotenoid yang merupakan zat pigmen pada sayur dan buah berwarna merah, kuning, dan oranye. Beta karoten bisa didapatkan secara alami dari sayur dan buah, bisa juga dari suplemen. Namun beta karoten alami lebih dianjurkan karena lebih aman. Asam lemak bebas dan bilangan asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. FFA dihasilkan oleh proses hidrolisis oksidasi. Bilangan asam adalah menandakan jumlah mg KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan 1 gram sampel minyak goreng.
Dan penyambunan bilangan penyambunan. Penyambunan adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat atau misalnya NaOH. Bilangan penyambunan adalah penentuan berat molekulnya secara kasar minyak kelapa murni yang mengandung asam lemak. Dan yang terakhir, esterifikasi dan transesterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan ester. Transesterifikasi adalah reaksi antara ester dengan alkohol yang menghasilkan ester dan alkohol baru.